Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Baik, yang berbahagia, sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, kita sudah melewati 1 bulan perjalanan pesantren Kasepuhan Sabtu Ahad. Desember sudah kita lalui dengan segala macam dinamika yang ada. Ada yang kehujanan, coba ya, sampai-sampai pakaiannya basah, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar di Petuah. Ada juga yang dalam kondisi sibuk, tapi ternyata tetap hadir. Ya. Ada juga yang dalam kondisi sedang kurang sehat, tapi dipaksa untuk hadir. Alhamdulillah, semoga jadi sehat. Ada juga yang masih kondisi kurang sehat di rumah atau di rumah sakit, tapi masih terus memantau di grup. Alhamdulillah sudah bisa datang hari ini. Ada juga yang terjadi dalam 1 bulan ini, yaitu kita sudah meluluskan 1 alumni, Pak. Ya, insya Allah beliau husnul khotimah, yaitu Ibu Nur, ya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilha jannata ma'al abrar. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah rahmati beliau, dan diperbagus tempat peristirahatan yang terakhir, ya, diterangi kuburnya, dilapangkan, kemudian dimudahkan hisabnya. Dan kita semua jadi saksi, beliau insya Allah semangat belajarnya sangat tinggi. Jadi beliau itu tinggalnya di Bekasi, di Bulakapal. Bulakapal itu Bekasi Timur, dekat dengan rumah orang tua saya. Rumah orang tua saya di Rawalumbu, kalau beliau di Bulakapal. Jadi beliau ikut 2 kali pertemuan, lalu pas malam itu izin karena besok harus pergi ke Bekasi. Itu pertemuan terakhir kita panitia dengan beliau. Ya, lalu beliau sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke Solo. Sempat sakit perut, dibawa ke rumah sakit, sudah enak. Tapi entah kenapa, ya takdir, ya kepada Allah. Ternyata itu menjadi wasilah sebab dari wafatnya beliau. Insya Allah wafat di hari yang baik, yaitu hari Jumat. Karena Kamis maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Lalu juga dalam kondisi yang terbaik, sakitnya sakit perut. Di antara tanda husnul khotimah itu meninggal hari Jumat, sakitnya sakit perut. Dan beliau kesini dalam rangka niat untuk menuntut ilmu. Beliau juga ingin merawat ibunya di sini di Solo Pucang Sawit. Jadi luar biasa, Pak. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalaupun Allah mengambil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan beriman, bertakwa, dalam keadaan fi sabilillah. Dan menuntut ilmu itu salah satu jalan fi sabilillah. Ya, bahkan jaminannya adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, entah itu dari rumah ke Aroyan, dari Bekasi ke Aroyan,
dari Colomadu ke Aroyan, pokoknya dari mana-mana nih Bapak Ibu semua. Dengan niatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan jalannya ke surga. Itu Bapak Ibu. Ya, maka semangat terus ya Bapak Ibu ya. Tidak berhenti kecuali maut yang menghentikan kita dengan izin Allah. Itu begitu Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya sini sudah selesai paketnya, boleh nggak belajar lagi? Boleh. Ya, nanti ada paket lanjutan. Ya, jadi ada paket paket dasar itu setahun. Paket dasar ada 3, yaitu tombol hati, hidayah dan apa itu? Mujahadah. Lalu tahun kedua paket lanjutan yaitu paket husnul khotimah. Ya, insya Allah nanti ada. Materinya beda. Salah satu syarat menginjak ke paket tahun kedua harus bisa baca Quran. Makanya Bapak Ibu jangan patah semangat ya. Jadi kalau orang tanya, kok petua sama aja nih? Beda. Karena kita ada syarat, salah satunya adalah dia bisa menginjak tahun kedua paket yang lanjutan kalau dia bisa baca Quran. Itu supaya Bapak Ibu juga ada kesungguhan belajar Al-Quran. Ya, itu jadi nggak seperti taklim pada umumnya. Itu, ya. Adapun bayar administrasi itu sifatnya untuk mengikat Bapak Ibu saja. Ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab. Misalnya keberatan Ustadz kami belum ada juga, nggak apa-apa. Yang penting semangat menuntut ilmu. Pokoknya duit nggak usah dipikir. Yang penting belajar. Ya, siap Bapak Ibu kita mulai ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Lihat, Bapak Ibu, setiap orang itu punya potensi. Setiap orang punya potensi. Termasuk kesepuhan ini. Itu punya potensi. Nanti di sini ada 7 kriteria kesepuhan yang tangguh. 7 kriteria kesepuhan yang tangguh itu kayak apa itu kira-kira? Jadi ada 7 potensi yang harus kita perjuangkan menjadi lansia yang tangguh. Ya, setiap manusia itu punya potensi. Mau dia balita ke, anak-anak ke, mau dia remaja ke, dewasa ke, sudah sepuh ke, semua punya potensi. Selama manusia masih hidup punya potensi. Terus dipahami. Ini ayatnya nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi Bapak Ibu, katakanlah dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan kalian punya apa? Pendengaran. Makanya panca indera pertama kali berfungsi adalah pendengar. Makanya bayi lahir disunahkan untuk diazankan. Ya, yang penting azannya nggak pakai mikrofon. Ya Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin di telinga bayi pakai mikrofon. Yang kedua, Allah jadikan untuk kita ini penglihatan mata. Lalu yang ketiga adalah hati atau pikiran. Tapi dari semua anugerah yang Allah berikan ini masih banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya, sama-sama kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bapak Ibu. Ya, inilah potensi dasar manusia. Termasuk kita ini. Ya, termasuk yang tri ini. Yang santri. Nah, ada beliau yang alhamdulillah. Dari mana Bapak asalnya? Kaplingan Gelon, tetangga berarti ya. Alhamdulillah. Pak siapa namanya? Pak Pujono. Pujono. Oh, ya, alhamdulillah ya. Ahlan wa sahlan Pak Pujono ya, bergabung dengan yang tri soleh. Ya, soleh. Ini Bapak Ibu.
sedikit orang yang bersyukur. Bersyukur itu caranya ada 3. Yang pertama, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap nikmat yang Allah berikan pokoknya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jalan lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Sembuh dari sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya setiap anugerah yang Allah berikan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur itu cara yang kedua adalah meyakini semua kenikmatan itu dari Allah. Bukan dari manusia, bukan dari mana-mana. Hakikatnya Allah yang kasih. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah itu atas segala kenikmatan karunia, yaitu, nah ini yang ketiga yang kita bahas, dengan menggunakan kenikmatan itu di dalam kebaikan, dalam kebaikan. Apanya misalnya? Punya mata buat melihat yang baik-baik, punya telinga buat mendengar yang baik-baik, punya hati pikiran buat merenungkan yang baik-baik. Ini 3 ini. Sebab ada orang yang dalam kondisi tertentu akhirnya 3 fungsi panca inderanya sudah mulai berkurang, bahkan hilang. Ada yang gara-gara katarak atau glaukoma matanya jadi apa Pak? Jadi buta. Ya, maka Bapak Ibu disyukuri. Masih bisa melihat meskipun kadang-kadang melihatnya dengan alat bantu kacamata. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Ya Pak Yoga ya? Dengan alat bantu kacamata. Disyukuri aja. Ya. Yang berikut, slide yang ketiga. Maka setiap manusia itu punya potensi dasar. Apa potensi dasar manusia? Telinga, mata, hati. Ini potensi dasar kita. Dari mata, telinga, hati berkembang semua. Ya, dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga bisa mendengar, dengan hati bisa berpikir. Maka gunakan telinga kita ini untuk mendengar yang baik-baik, mendengar pelajaran kesepuhan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar maksurah, mendengar asmaul husna. Dengan mata bisa melihat keindahan alam semesta. Kalau ada yang indah-indah kita bilang apa Bapak Ibu? Subhanallah. Ya. Bapak misalnya ngelihat ibu dandan cantik banget, ucapannya apa Pak? Subhanallah. Ibu lihat bapak, ya Allah tampan banget dandanannya, bilang apa Bu? Alhamdulillah. Iya. Ya. Pokoknya apapun adanya pasangan kita, ya bojonya kita, ya Bu ya. Disyukuri aja. Jangan ada pikiran mau tukar tambah, jangan. Ya. Disyukuri. Ya. Itu. Yang berikut, maka Bapak Ibu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Ini dia nih. Slide yang keempat. Ya. Ini dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi kenapa Allah berikan kita semua anugerah itu? Mata, telinga, hati, tangan, kaki, kepala, semua. Ya. Bahkan yang paling kecil Bapak Ibu tahu, bulu hidung. Ayo kalau kita nggak punya bulu hidung apa yang terjadi? Apa? Iya, pernapasan terganggu. Kita nggak punya bulu hidung nih, nggak punya. Wah bahaya. Ini masuk semua kuman penyakitnya. Maka bulu hidung itu fungsinya apa? Sebagai penyaring. Tuh. Makanya dibersihkan lewat wudhu.
Kalau wudhu itu disunahkan bersih-bersih hidung. Namanya apa? Istinsyak atau istinsyak ya. Kalau kumur-kumur apa? Istinsyak. Itu disunahkan tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi harus bersyukur. Mensyukuri semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, setelah bersyukur apalagi Bapak Ibu? Yang kedua, setelah kita mensyukuri semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, potensi yang Allah berikan kepada kita, yang kedua yang harus kita ingat adalah semua potensi manusia yang Allah berikan kepada kita itu harus digunakan untuk tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Cuma satu, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan itu cuma satu Bapak Ibu, ibadah. Bapak apa nggak boleh punya mobil, jalan-jalan pakai mobil? Boleh. Maka ibadah itu maknanya ismun jami'un ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahira wal batinah. Jadi ibadah itu bukan salat tok. Ibadah itu bukan baca Quran doang. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup seluruh perkataan, perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, yang Allah redha dan Allah cinta. Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Maka tangan ini bisa untuk ibadah nggak? Bisa. Ibu nyuapin suami ibadah nggak? Yang penting suami sendiri. Ya Pak, awas ya. Bapak misalnya mijitin ibu, ibadah nggak? Ibadah. Yang penting ikhlas. Ya Pak ya. Jadi pokoknya semua yang kita lakukan ini diniatkan untuk ibadah. Bapak Ibu kepetua ibadah nggak ini? Ibadah semua. Oh Masya Allah. Maka Bapak Ibu ya, semoga setelah kita tahu ini semua, tidak ada lagi malas-malasan, tidak ada lagi keraguan. Pokoknya wayai hari Sabtu jam asar langsung ke Arroyah. Ya Pak ya. Ya, langsung ke teh, betul. Ya. Bagaimana kisah berikutnya kita nantikan setelah pariwara berikut. Terus pokoknya happy aja di sini Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Lalu dari semua kenikmatan yang Allah berikan, tadi apa yang pertama? Disyukuri. Yang kedua apa tadi? Digunakan buat tujuan ibadah. Nah yang ketiga, sikap kita terhadap semua potensi itu harus kita apakan. Itu yang ketiga. Kalau mau dirangkum begitu Bapak Ibu. Ya. Maka ada dua sikap yang sering dimunculkan oleh manusia berkaitan dengan semua anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka dua sikap ini apa? Slide yang ke-8. Ya. Dua sikap ini yang pertama amanah. Yang kedua khianat. Maka Bapak Ibu, mata ini amanah bukan? Dari siapa? Dari kaki ini amanah bukan? Dari siapa? Dari tangan ini amanah bukan? Mobil yang Bapak Ibu punya amanah bukan? Bapak Ibu beli sini amanah bukan? Semua itu amanah dari Allah Subhanahu. Maka kalau kita bisa menggunakan semua potensi yang Allah berikan, kita sikapi dengan sifat amanah, maka di sana slide yang ke-7 ada balasan dari Allah
buat hamba-hambanya yang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Bapak Ibu. Nanti di akhir-akhir ada nyanyi nanti, tenang aja ya. Terus pokoknya happy ya. Memang ya happy yang kemarin tahun baru doang. Ya kita juga bisa happy ya Pak ya. Ya Pak Yoga ya. Bapak Ibu, lihat ini. Ya. Apa balasan orang yang amanah? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi orang yang amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan apa? Dia akan hidup di bumi dalam keadaan menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi orang yang berkuasa, menjadi atasan, menjadi orang yang sukses. Ya. Apa itu janji Allah buat orang-orang yang amanah nih Bapak Ibu? Nih lihat nih Bapak Ibu. Yang pertama harus dipahami dulu. Kenapa kita harus amanah? Sebab semua potensi ini bukan milik kita. Milik siapa Bapak Ibu? Milik Allah. Bisa nggak dicabut satu waktu nanti? Bisa. Nggak usah nunggu tua. Kadang-kadang orang masih muda ada yang potensinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di mana Bapak Ibu ya, orang matanya normal, terus tiba-tiba harus pakai kacamata, itu dicabut nggak berarti kenikmatannya? Dicabut. Orang makan biasanya enak, terus sakit gigi. Rasanya gimana kalau sakit gigi Bu? Lebih sakit mana? Sakit gigi dengan sakit hati? Tergantung Pak ya, jawaban Maggie Z apa dulu? Kalau Maggie Z jawabannya apa? Lebih baik sakit gigi. Kata Maggie Z, Pak Yoga hafal tuh lagunya tuh. Jadi gara-gara sakit gigi hilang kenikmatannya. Apalagi kepala pusing. Biasanya enak, mau lari enak, mau makan, tiba-tiba kepalanya pusing. Berarti diambil nggak sama Allah kenikmatan itu? Diambil. Maka Bapak Ibu, pahami oleh kita semua, kenikmatan yang selama ini kita miliki itu bukan kita pemilik yang sebenarnya. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu-waktu bakal diambil. Dari yang kecil-kecil diambil dulu. Sebelum nanti diambil apanya Bapak Ibu? Nyawa kita. Ya, yang kecil dulu diambil, giginya, apalagi, kecantikannya diambil itu ya. Betul Pak ya? Ya Pak ya, ketampanan Bapak diambil ya Pak ya. Nggak seperti zaman waktu usia masih 17 tahun ya Pak ya. Waktu sweet 17 ya Pak ya. Itu aja udah diambil itu. Terasa. Biasanya kalau ngaca bisa setengah jam. Ya Pak ya. Ya rambut bisa dimodelin apa aja Bu ya. Bisa kayak Putri Indonesia, Putri Solo ya, Miss Universe, Miss Komunikasi ya kan ya. Miss Understanding misalnya. Pokoknya bisa semua. Begitu udah tua, ya Allah, rasanya ngaca itu nggak mau lama-lama Ibu ya. Coba ya. Apa yang mau dibanggain? Rambut yang tadinya hitam bergelombang, ya Bu ya. Ya Bu ya. Hitam bergelombang, sekarang jadi apa? Jadi putih. Iya, ya Pak ya. Dulu Pak ya, kalau ngaca itu gagah ya, kaca pinggang begini. Sekarang, ya Allah, angkat sisir aja berat ya Pak ya. Berat tangannya ini. Ada yang tangannya sudah merasa kena saraf kejepit, ya Bu ya. Macam-macam. Jadi sewaktu-waktu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan diambil.
Baik itu kita paham atau kita nggak paham, baik kita siap atau kita tidak siap, maka harus siap. Itulah pentingnya belajar. Maka semua kenikmatan ini akan berkurang dengan caranya Allah. Bisa juga berkurang karena faktor usia. Maka ada namanya degeneratif. Apa degeneratif? Penyakit yang muncul karena faktor penuaan. Itu namanya degeneratif. Ada lagi genetik ya Pak Yoga ya, karena faktor keturunan. Sakit apa Bu yang keturunan biasanya Bu? Gula, apalagi? Apalagi Pak? Sakit keturunan Pak? Yang menurun? Hipertensi, apalagi? Hah? Ya tadi diabetes, gula, apalagi? Kolesterol? Enggak, itu pola makan itu. Ada lagi hipertensi sudah tadi ya, jantung termasuk. Makanya dikenali itu. Saya sudah 2 kali general check up. Hasilnya bikin nangis. Iya Pak Yoga ya, banyak bintang ya dalam konfirmasi Pak Yoga. Ya, maka dari itu kita mumpung masih diberikan potensi oleh Allah, gunakan untuk kebaikan. Masih bisa melangkah, ya ke tempat yang baik-baik. Ada yang ngantar, gunakan yang baik-baik. Masih bisa makan, makan yang sehat dan baik, halal dan baik dan seterusnya. Ya, yang kedua, syarat yang ke-9. Manusia itu harus menunaikan amanah potensi yang Allah berikan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak manusia. Bukan karepnya kita. Bukan seenaknya kita, nggak boleh. Karena yang punya tubuh kita ini siapa? Maka tidak boleh menggunakan potensi yang Allah berikan ini dengan cara seenak sendiri, itu nggak boleh. Maka sangat tidak tepat kalau ada orang punya tubuh, punya badan, tubuhnya dibuat apa? Melukis. Ya Pak Yoga ya, Ibu ya, ya Pak ya. Ada nggak yang melukis di badan? Itu kurang tepat. Kalau pengen tepat melukis di mana? Di buku gambar. Atau sekarang ada apa namanya? Seni apa, mural Pak ya. Nah itu boleh tuh di tembok yang bagus. Ya tapi bukan sembarangan tembok orang, nggak boleh. Ya. Nih Bapak Ibu. Maka inilah ayatnya nih. Ya, alladzina immakannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Semua urusan kita ini kembalinya kepada Allah. Makanya Bapak Ibu dikembalikan saja kepada Allah. Kalau sudah di luar kemampuan kita, masih ingat kemarin kalau udah nggak mampu bilang apa? Lali tau, wes minum lagi. Siapa tahu jadi ingat ya. Masih ingat Bapak Ibu, kalau sudah nggak mampu ucapannya apa? Ya la haula wala quwata illa billah. Sama banyakin istighfar. Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi kalau udah berusaha nih cari rezeki, belum dapat, banyakin istighfar. Ya, banyakin istighfar. Kalau sudah di luar kemampuan kita, kembalikan semua kepada Allah. Walillahi 'aqibatul umur. Sebab semua urusan makhluk itu kembalinya kepada Allah. Maka kembalikan Allah yang maha mengatur semua urusan kita.
Nggak usah dipikir-pikir. Ya, kuat dilakoni. Orang kuat ditinggal ngopi. Coba juga ya. Sama minum teh. Minum lagi deh. Bismillah. Nah, ini saya haus banget ini. Coba ya. Lanjut. Yang ketiga. Dalam mengemban atau menunaikan amanah terhadap potensi yang Allah berikan, tidak boleh menentang apa yang sudah Allah tentukan. Gak boleh. Contoh, ibu, mohon maaf saya tanya, Allah menciptakan ibu sebagai wanita, anugerah gak? Anugerah. Ayo, siapa yang bisa nyebutin satu-satu, minimal 3 orang. Apa anugerah Allah menciptakan wanita? Ayo satu. Hah? Betul, bisa hamil. Karena dengan hamil berarti dia akan membuat peradaban, memakmurkan bumi, akan banyak orang-orang yang menyembah Allah dan seterusnya. Apalagi yang kedua, menyusui. Itu pahalanya gede. Apalagi yang ketiga, ayo Bu, apa? Hah? Melahirkan. Sekarang Bapak saya tanya, Pak, Bapak ini ditakdirkan Allah jadi laki-laki. Apa ininya Pak? Kenikmatan jadi laki-laki yang Allah berikan. Ayo Pak Yoga dulu deh. Pak Yoga siap nih biasanya nih. Apa Pak Yoga? Enak jadi laki-laki. Laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apalagi Mbak Mio? Apa? Mbak yang sebelahnya, Mbak siapa lupa saya? Hah? J. Ah iya. Oh tadi sudah yang lain. Apa Mbak? Hah? Mencari nafkah. Itu pahalanya sama dengan pahala jihad. Maka nggak boleh tadinya laki-laki melanggar ketentuan Allah, jadi apa? Perempuan. Ya Pak ya. Ada yang dipakai operasi, ada yang minimal pakai silikon. Hidungnya dibuat kayak perempuan, bibirnya juga dibuat kayak perempuan, pinggangnya dibuat kayak perempuan. Ya, jadi biar kayak gitar Spanyol katanya gitu. Terus apa lagi tuh? Dadanya dibuat kayak perempuan. Nah itu nggak boleh, itu melanggar ketentuan. Ya laki-laki juga begitu. Ada nggak laki-laki jadi perempuan? Ada zaman sekarang. Laki-laki dia, tapi ternyata dia nggak mensyukuri, bahkan dia menentang ketentuan Allah. Laki-laki tapi jadi perempuan. Perempuan jadi laki. Na'udzubillahi min. Maka itu tidak dibenarkan. Maka kalau kita jadi perempuan, jadilah perempuan yang soleh. Kalau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang soleh. Kalau jadi yantri, jadilah yantri yang soleh dan soleh. Begitu Bapak Ibu. Ya, maka lihat yang bawah. Manusia harus berupaya menjaga diri dan umatnya agar tidak melampaui batas. Karena hidup ini ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Hidup ini ada aturan. Siapa yang buat aturan? Maka nggak boleh melampaui batas aturan. Ya, kita dan umat kita semua ini nggak boleh melampaui batas ketentuan yang Allah tentukan, yaitu berupa syariat dan hukum-hukum Allah demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikutnya slide yang ke-13. Maka Bapak Ibu, sebagai orang yang mensyukuri potensi yang Allah berikan, maka kita harus punya perilaku yang harus kita lakukan. Dibiasakan. Yang pertama, mendirikan sholat. Ini Bapak Ibu nih, ya, sholat 5 waktu, terutama yang fardu, yang wajib ain. Ya. Yang kedua, menunaikan zakat. Bentar lagi Ramadan ya. Ada zakat fitrah.
Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang yang baik-baik, mencegah orang dari perbuatan buruk. Jangan terbalik, ngajak orang yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Enggak boleh itu balik-balik. Yang berikut, sebaliknya Bapak Ibu, ada manusia yang dia menggunakan potensi yang Allah berikan itu untuk dikhianati. Digunakan potensinya tapi bukan dengan ketentuan Allah. Maka orang-orang kayak gini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Satu, bagaikan binatang ternak. Ini kalau orang jadi manusia tapi menuruti hawa nafsu, maka tidak ubahnya dia seperti binatang ternak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wala. Ini ada yang kurang ya artinya. Walahum ayyun la yubsiruna biha afdal. Walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau orang punya apa itu? Punya hati tapi nggak pernah digunakan buat merenungkan ayat-ayat Allah. Lalu punya mata nggak pernah digunakan buat melihat ayat-ayat Allah. Lalu punya telinga nggak pernah digunakan buat mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, dia tidak lain seperti apa? Seperti binatang. Binatang punya akal nggak Bapak Ibu? Maka manusia kalau seenaknya dia berbuat di muka bumi, nggak menggunakan akal sehat, tidak ada bedanya dengan perilakunya seperti binatang. Udah banyak Bapak Ibu ya kejadian di zaman sekarang ya. Ada pokoknya nggak tega lah nyebutnya ya. Ya Pak ya, kejahatan sekarang miris ya Pak ya. Rasanya nggak sampai hati kita nyebutin nih Bapak Ibu, karena nggak masuk di akal kita sebagai manusia, nggak masuk akal. Kok bisa melakukan? Gimana rasanya dia? Karena manusia itu punya apa? Manusia itu punya rasa, punya hati. Kok bisa melakukan semua itu kejahatan? Jadi rasanya nggak sampai hati kita menyebutkan, karena kita manusia. Kita nggak bisa itu menyebutkan tindakan-tindakan seperti binatang, nggak sampai hati kita itu Bapak Ibu. Ya, maka jangan sampai kita mengkhianati Allah dengan menyia-nyiakan potensi. Maka Bapak Ibu, ada nggak potensi kesepuhan? Ada. Maka di sana ada 7 ciri kesepuhan yang tangguh. Ya, ini diingat-ingat. Ya, misalnya Bapak Ibu jadi kesepuhan yang tangguh, ya Pak ya. Kenapa saya bilang tangguh? Bayangkan sore-sore biasanya di mana Pak? Kursi goyang Ibu ya, rebahan sambil lihat langit-langit gini. Ini sore-sore belajar. Itu tangguh, itu berarti itu. Biasanya sore-sore mungkin ngelamun ya, ngeliatin ayam lagi pada ngeker-ngeker gitu. Ini malah ngeliatin apa? Ayat Quran, itu tangguh. Maka Bapak Ibu ada 7 ciri kesepuhan yang tangguh. Ini program pemerintah. Nah, ya Pak ya. Jadi saya ambil dari program pemerintah. 1, kesepuhan itu harus tangguh secara spiritual. Apa maksudnya spiritual? Keimanannya, keislamannya harus kokoh, nggak boleh lemah, ya, sebab dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh dia lemah. Ada nggak kesepuhan yang lemah spiritualnya? Ada ya Pak ya. Udah tua nggak pernah sholat, ada nggak Pak? Ada. Maka Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu belajar itu harus disyukuri.
oh bapak ibu saya itu saya kabari ini, dia mau ke sini. Cuma karena lagi sakit aja nih, harus kontrol. 2 seminggu sekali kontrol. Kalau bapak ibu mertua pengen ke sini, tapi kondisinya ya sama. Kondisinya lagi berobat juga. Pengen dia ke sini. Kata dia pengen ngumpul sama yang seumuran, pengen ikut belajar. Jadi Sabtu sore ke sini, Ahad pagi ikut, habis itu pulang. Saya udah bilang ke sini aja. Jadi jadilah kita ini kasepuhan yang tangguh. Apa yang pertama tangguh? Spiritual. Spiritual berarti keimanannya, akidahnya, tauhidnya. Ya, sudah usia kasepuhan, usia lanjut, harus makin baik. Jangan tua-tua keladi, ya Pak ya. Justru harusnya udah tua imannya harus jadi. Kesempatannya udah nggak banyak kita ini. Tinggal nunggu giliran aja. Dan gilirannya nggak pakai alfabet dari A ya Pak ya. Kalau A ya bulan duluan. Ibu ya, belum tentu juga yang Z terakhir ya. Terus pokoknya siap-siap aja kita ini spiritual. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua dari petua. Jadi hari-hari usia Bapak Ibu, usia kesepuhan, pokoknya sekarang sudah rutin Sabtu sore, Ahad pagi meningkatkan iman dan Islam. Yang kedua, tangguh secara intelektual. Nah, ini ajaib ini. Kenapa orang kasepuhan itu harus tangguh secara intelektual? Intelektual artinya pikirannya harus terbuka. Pikirannya harus mau berpikir, banyak belajar, meskipun sudah kesepuhan. Loh Pak Ustadz udah tua, berat Pak Ustadz ngapalin segala macam. Nggak berat, di sini nggak ada hafalan, betul Pak ya? Di sini disuruh ngapalin nggak? Enggak. Disuruhnya apa? Baca aja, dengerin aja udah. Nanti insya Allah sering dengar, lama-lama hafal. Sebab hafal itu bukan karena dihafal, hafal itu karena sering mendengar. Di sini cuma disuruh itu aja, dengerin, terus ngeliatin, ngikutin, sama makanin ya. Cuma itu doang. Jadi nggak ada yang berat-berat, ya Bu ya. Iya. Jadi kalau orang tanya nih di mana-mana, Bapak Ibu kok jadi santri? Ya Allah leren toh Pak Bu. Berat amat udah tua. Dia belum tahu acara kita di sini enak nggak? Enak. Pokoknya ngeliatin aja, ngikutin aja, ngucapin aja. Besok apa tadi? Makanin. Cuma itu doang. Terus enak banget ya. Iya alhamdulillah pokoknya. Jadi sehat. Ya. Betul. Happy pokoknya. Yang ketiga, fisik. Jadi kasepuhan itu harus tangguh secara fisik. Nah makanya kemarin sudah disampaikan oleh dokter Nini. Harus latihan apa kemarin? Iya, supaya ototnya kuat. Sebab otot ini yang melindungi tulang-tulang kita. Jadi kalau ada apa-apa tulangnya nggak gampang nyeri sendi. Karena terlindung oleh otot. Makanya bersyukur kita. Ya kan ada latihan fisik. Ada, suruh ngapain? Senam. Ya Pak ya. Udah gitu senamnya berat gak? Happy. Kadang-kadang lagu dangdut kemarin tuh ya. Lagu apa tuh kemarin tuh? Oh iya. Lagunya lagu Buri Desolima Bapak Ibu ya. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Pokoknya gitu Bu ya. Nah, keren pokoknya. Jadi enak sudah. Jadi fisik kita juga harus tangguh. Maka Bapak Ibu, kalau nggak ada acara lain, betul-betul nggak ada acara barengan, Ahad ikuti senamnya. Sehat. Ya. Yang berikut yang keempat harus tangguh secara emosional. Ini penting nih. Karena kadang-kadang meskipun sudah usia kesepuhan, ada aja yang nganyelke, betul ya?
Betul Pak ya? Urusan anak, urusan cucu ya Bu ya. Ya ngelus dodo ya Pak ya. Perempuan tuh kalau udah nggak kuat biasanya gini. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau banyak pikiran apa? Begini. Iya, berat kepala. Diam tuh laki-laki. Kalau perempuan, ya Allah. Kalau laki-laki diam. Makanya Ibu kalau lihat bapak lagi diam, jangan diajak ngomong. Itu berarti ada yang berat sedang dia pikul. Itu. Laki-laki kalau ada masalah tuh diam dia. Ya, Ibu cukup sediakan aja makanan, minuman, ya Pak ya. Nanti dia lama-lama minum makan sendiri. Ya. Maka dikendalikan emosinya. Sebab diantara sebab penyakit itu muncul karena gampang emosi. Tensinya naik. Ya. Di Kasepuan ada nggak dicek tensi? Ada. Terus pokoknya komplit lah. Jadi diantara tujuan Kasepuan itu ya supaya mencetak kasepuhan yang tangguh. Tangguh. Ya. Terus yang berikut, tangguh secara sosial kemasyarakatan. Jadi Kasepuan itu harus bergaul, bermasyarakat. Harus. Jangan di rumah atau di kamar saja. Pak Ustadz, saya nggak bisa jalan ke petua, diantar. Boleh. Pak Ustadz jauh, minta antar keluarga atau antar tetangga. Kalau kemarin saya pernah ngobrol sama seseorang, ini terinspirasi dari pesantren Merapi Merbabu, punyanya Ustadz Salim Bila itu, dengan ustadz-ustadz yang lain. Saya kan kemarin ke sana. Jadi udah 3 kali saya ke sana, 3 atau 4. Jadi itu pesantren itu punya mobil wakaf. Apa gunanya? Saya pernah cerita sama Pak Yoga juga, Pak Yoga ya. Gunanya untuk menjemput santri-santri. Kan jauh-jauh tuh Merapi Merbabu, jaraknya sekian kilo, jalannya gini-gini. Itu dijemput. Saya bayangkan kalau petua punya, ya, Bang Mio, tunggu di situ Bang Mio, gitu ya, iya, Bu Bambang di mana Bu Bambang? Oke, tunggu. OTW, oke tunggu aja, gitu. Itu keren banget itu, ya Bu ya. Saya tuh kepikiran itu Bapak Ibu. Iya betul, benar. Oke tunggu aja, gitu ya. Nah, benar itu. Tuh di Merapi udah tuh mobilnya ditulis mobil wakaf. Ya gunanya itu ngejemput santri-santri yang ada di masyarakat. Itu kalau pengajian yang hadir itu 1000. Ya, nah itu Bapak Ibu. Itu kepikiran gitu. Saya pernah cerita sama Pak Yoga ya. Itu bagus banget tuh. Ya semoga ya ada rezekinya ya. Ada orang-orang yang muhsinat ya. Itu insyaallah. Terus yang berikut, kenapa perlu tangguh secara sosial kemasyarakatan? Ya, bersosial masyarakat itu menghibur suasana hati. Sebab orang tuh kalau ada teman ngobrol, teman komunitas, lupa nggak dengan masalah? Lupa. Tapi kalau sendirian ingatnya apa? Masalah. Ya Bang Yo ya. Tapi kalau gini, ayo, nih maaf, lagi begini nih, ingat utang nggak? Ya iya. Justru kalau begini nggak usah ingat utang. Kalau lagi ngaji gini, lupain utang. Tapi setelah selesai disaur utangnya. Ya, itu Bapak Ibu. Terus pokoknya enak nih. Iya. Happy. Coba kalau sendirian di kamar, wah mumet itu semua. Tahu-tahu tensinya tinggi. Makanya diantara obat sehat itu ya kayak gini berkomunitas. Itu Bapak Ibu. Yang berikut yang ke-6, tangguh secara profesi vokasional. Ini maksudnya ini Kasepuan itu harus bisa memberikan apa istilahnya ya kayak menolong sesama ya, kontribusi. Misalnya jadi apa di masyarakat. Maka ibu-ibu kan ada ikut apa namanya pengajian Jebres Timur, ikut. Ya jangan sampai udah di petua nggak ikut yang lain, tetap ikut aja yang lain. Normal-normal aja. Iya. Waktu kan 24 jam satu hari,
sebulan 30 hari, seminggu 7 hari. Kelebihan nggak aktivitas kita? Enggak, ya Bapak Ibu ya. Malah bagus disibukkan dengan amal soleh. Yang penting jangan lupa kewajiban di rumah. Maka Bapak Ibu saya menyarankan, kalau Bapak Ibu mau berangkat keluar rumah atau ke petua, jangan lupa izin sama suami. Ya Bapak Ibu ya. Nah kalau bareng bagus itu. Iya couple, jadinya couple berpasangan. Itu Bapak Ibu. Ya izin. Terus kalau pulang juga harus izin. Ya, saya udah ketemu belum yang kemarin pulang? Bu siapa kemarin? Ya, kan ada yang pulang terus dijemput sama anaknya. Kita nggak tahu bu siapa namanya. Udah, belum ada ya? Hah? Nah, jadi ibu kalau ibu keluar rumah ke sini izin ya. Terus kalau mau pulang dari sini juga izin ke pengurus. Misalnya pulangnya sama siapa gitu. Kita nanti kan kalau ada ditanya keluarga ibu, bapak semua kita bisa jawab. Mohon maaf ya, sebab diantara kendala kalau sudah kasepuhan itu ingatannya gampang lupa, termasuk lupa jalan pulang. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Lupa bareng siapa ya? Tadi sama siapa ya berangkatnya? Lali. Bahkan ada di tempat lain tapi ya, ada di tempat lain kasepuhan dia lupa waktu sholat. Jadi sholat maghrib di sholat zuhur apa dia bilang? Ini kayaknya ajar maghrib ini, padahal masih zuhur. Nah itu diantara kendalanya itu kadang suka lupa. Makanya berkomunitas kayak gini supaya akalnya juga terlatih. Kan otak kita ini perlu diasah terus biar tetap tajam, tidak tumpul. Ya, yang berikut yang terakhir, tangguh secara lingkungan. Ini penting nih Bapak Ibu, tangguh secara lingkungan. Ya, supaya kita ini